Terimalah salam Buddhis dari saya. Namo Sang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Halo semuanya, nama saya Van Emelson dari kelas 1 BUMM dengan NPM 2041211. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video presentasi ujian akhir semester mata kuliah agama Buddha yang dibimbing oleh Ibu Suryati. Topik yang akan saya gunakan pada presentasi kali ini sangatlah tidak asing bagi kita semua, yaitu berdana. Pemberian dalam agama Buddha sering disebut dana. Tapi dana ini tidak cukup disebut sebagai pemberian berupa materi saja. Dana dalam agama Buddha diartikan sebagai pemberian dengan tulus, ikhlas, atau melepaskan apa yang telah kita miliki, baik itu berupa uang atau barang yang biasa disebut sebagai materi, dan juga tenaga, rasa aman, tidak membuat malu hidup lain menderita, memaafkan, dan memberi ajaran atau nasihat yang baik. Hal memberi atau berdana dalam perspektif Buddhis bukan hanya sebatas memberi santunan kepada orang-orang kurang mampu atau miskin saja. Di dalam kitab suci agama Buddha atau Tipitaka, banyak diceritakan bahwa Buddha dan para biku mendapat banyak penghormatan dari para raja-raja dan saudagar-saudagar kaya lainnya. Tetapi para biku dan Buddha justru banyak mengunjungi orang-orang miskin untuk menerima persembahan makanan atau pindapata dari mereka. Mengapa Buddha menerima persembahan dari orang-orang miskin? Dengan demikian, Buddha dan para biku lainnya mengajarkan kepada orang kurang mampu untuk berlatih memberi dan mau berdana. Buddha menuntun mereka untuk mengubah nasibnya. Kehidupan mereka saat ini menjadi orang miskin dikarenakan pada kehidupan masa lalunya ia tidak suka berdana. Sesuai dengan hukum karma, sehingga saat kehidupan selanjutnya ia kekurangan materi. Memberi dana merupakan perbuatan yang paling mudah dilakukan dan merupakan awal dari semua perbuatan baik lainnya. Karena pengertian berdana itu sangat luas dan bukan hanya dengan satu cara saja untuk melakukannya. Dan tidak hanya berbentuk uang atau materi, tetapi bisa berbentuk tenaga, bisa berbentuk nasihat, dan sebagainya. Pengertian dana dalam agama Buddha dikelompokkan dalam 4 bentuk yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama, amisa dana, yaitu dana materi yang kita miliki seperti pakaian, makanan, air minum, obat-obatan, tempat tinggal, bunga, lilin, dan juga dupa. Yang kedua, parisaya dana, yaitu dana dalam bentuk tenaga. Yang ketiga, abaya dana, yaitu dana dalam bentuk memaafkan, tidak menyakiti makhluk lain, rasa nyaman, dan menyelamatkan kehidupan makhluk. 4. Dhamma dana, yaitu dana dalam bentuk ajaran di mana menunjukkan jalan kebenaran, dan orang yang telah ditunjukkan mengikuti jalan kebenaran itu sendiri. Atau bisa juga seperti dengan cara ceramah, cetak buku dhamma, cetak VCD atau DVD dhamma dengan harapan bagi orang yang mendengar atau membaca mengikuti jalan yang telah ditunjukkan. Berdasarkan keempat bentuk dana tersebut, Dhamma dana adalah bentuk dana yang tertinggi. Pemberian dana yang dilakukan atas dorongan orang lain dinamakan sankara dana dan dinilai tidak semulia pemberian yang dilakukan dengan penuh kesadaran karena memahami benar atau buah akibatnya akan menghasilkan kemajuan batin. Sebagai perbuatan atau karma, berdana ditandai kehendak atau cetana. Seseorang yang diliputi perasaan senang atau tidak senang, baik sebelum memberi dana atau pada saat berdana dan sesudah memberi dana. Dengan terpenuhinya ketiga faktor tersebut yang menunjukkan keikhlasan hati, perbuatan dana dapat menghasilkan buah kebajikan yang sepenuhnya. Berdana merupakan perbuatan baik yang sangat mudah dilakukan, dan dana merupakan awal dari semua perbuatan baik lainnya. Manfaat dari berdana tidak hanya bisa dirasakan pada kehidupan yang akan datang. Pada saat ini juga bisa dirasakan pahala atau manfaatnya. Manfaat berdana pada kehidupan saat ini diantaranya adalah dengan berdana berarti kita telah praktik dhamma untuk mengikis kekotoran batin atau loba, dosa, dan moha.
Dengan berdana berarti kita berlatih melepas sesuatu milik kita dengan wajar. Sehingga jika pada suatu saat nanti kita harus melepaskan milik kita yang sangat kita cintai, maka kita dapat melepaskannya dengan rasa wajar. Manfaat berdana pada kehidupan yang akan datang yaitu dilahirkan sebagai anak dari keluarga yang kaya raya. Bila terlahir sebagai manusia, jika kita berdana kepada biku sangga, maka kita akan mendapat berkah yaitu panjang umur, kecantikan atau ketampanan, kebahagiaan, dan kekuatan. Dan di sini ada sebuah kutipan yang akan saya bacakan. Ada yang terlahir sebagai orang kaya dan berkecukupan, namun mereka lupa dengan halnya ada kaya dan juga miskin, sehingga mereka selalu merasakan kepuasan tersebut, hingga lupa untuk memberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Masih banyak lagi di luar sana yang lahir sebagai manusia yang membutuhkan sandang, pangan, dan papan. Namun mereka tidak seberuntung orang yang terlahir kaya, maka menyebabkan mereka tidak sehat jasmani dan rohaninya. Sesungguhnya manusia yang lahir di dunia ini adalah penderitaan, karena akan mengalami usia tua, sakit, dan mati. Segala hal di dunia ini adalah anicca, tidak kekal adanya. Manusia hendaknya bijaksana dalam mempelajari dhamma, mengenai dana, dan berlatih untuk melepaskan kemelekatan terhadap duniawi. Salah satunya dengan berdana kepada mereka yang suci, mereka yang lebih membutuhkan bantuan. Berdana tidak peduli seberapa besar dana yang kita berikan, asal dengan hati yang ikhlas dan senang sesudah dan sebelum memberi. Dengan berdana, semua orang di sekitar kita akan turut berbahagia. Selanjutnya, saya mengambil sebuah sutta dalam agama Buddha sebagai referensi utama saya, yaitu Manggala Sutta yang berbunyi, Dananca Dhammancaryaca Natakananca Sanggaho Anawajani Kamani Etam Manggala Mutamam, yang artinya berdana dan hidup sesuai dengan dhamma, menolong sanak saudara dan kerabat, dan tidak melakukan pekerjaan tercela, itulah berkah utama. Selalu memiliki rasa hormat dan rendah hati, merasa puas dan bersyukur dengan yang dimiliki, dan mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Garawo caniwato ca santuti cakata nyuta kalena dhamma sayanam etam manggala mutam. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit cuplikan tentang berdana kepada anggota sangga dan amisadana atau dana materi berupa uang. Marilah kita melatih diri untuk berdana yang dapat diawali dari hal-hal kecil dan mudah dilakukan, agar hidup lebih bermakna dan bahagia di kehidupan ini maupun kehidupan selanjutnya. Sekian video presentasi dari saya. Maaf jika ada salah dalam berucap. Saya tutup dengan Namo Sayang Adi Budaya. Namo Buddhaya.